Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok 4 mempresentasikan diskusi kami. Kami dari kelompok 4, kelompok 6, jadi kami dimulai dari slide 21. Alokasi biaya menggunakan metode akuisisi. Yang pertama, identifikasi aset bersih yang diperoleh mengenai yang pertama, aset berwujud yang diperoleh. Kedua, aset tidak berwujud yang diperoleh dan kewajiban diasumsikan, yaitu aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi yang timbul dari hak hukum atau kontraktual atau dapat dipisahkan dari entitas penelitian dan pengembangan sedang dalam proses. Kontingensi kontrak beberapa kontingensi non kontraktual. Menetapkan nilai wajar pada aset besi. Gunakan nilai wajar yang ditentukan dalam urutan preferensial oleh yang pertama harga pasar yang mapan, kedua nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diestimasikan, didiskontokan berdasarkan ukuran dapat diamati, yang ketiga estimasi internal lainnya. Pengecualian terhadap aturan nilai wajar. Aset dan kewajiban pajak tanggungan FASB Statement nomor 109 dan FIN nomor 48. Pensiun dan tunjangan lainnya. Pertanyaan FASB nomor 158. Sewa operasi dan modal. Statement FASB nomor 13 dan PIN nomor 21. Goodwill pada pembukuan perusahaan yang diakuisisi tidak diberi nilai apapun. Goodwill, kelebihan dari jumlah dari yang pertama, nilai wajar dari imbalan yang ditransfer, nilai wajar dari setiap kepentingan non pengendalian pada pihak yang diakuisisi dan nilai wajar dari setiap kepentingan yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi atas kekayaan besi yang diperoleh. Kemudian pertimbangan kontingensi. Jika nilai wajar dari pertimbangan kontingensi dapat ditentukan pada tanggal akuisisi, maka hal itu dimasukkan dalam biaya kombinasi. Kemudian, jika nilai wajar dapat dipertimbangkan kontingensi tidak dapat ditentukan pada tanggal tersebut, maka nilai wajar tersebut diakui saat kontingensi diselesaikan. Kemudian, jenis-jenis kontingensi pertimbangan. Yang pertama, tingkat pendapatan di masa depan. Kedua, harga sekulitas di masa depan. Lalu, kontingensi berdasarkan pendapatan masa depan, meningkatnya biaya investasi. Lalu ke kontingensi berdasarkan harga sekulitas masa depan tidak mengubah biaya investasi. Pertimbangan tambahan yang dibagikan adalah dicatat dari nilai wajarnya dengan pengurangan penutupan nilai ekuitas suatu surat utang diterbitkan. Kemudian dalam beberapa siklus, kontingensi mungkin melibatkan pengambilan pertimbangan mengikuti aset bersih, kemudian usaha yang diselesaikan, dan aset kewajiban. Kemudian contoh berikutnya seperti di gambar itu ada cash sebesar $50, kemudian net receivable sebesar $150, inventory sebesar 200, Cancel 50, building net sebesar 300, equipment sebesar 250, dan rate sebesar 0. Mungkin bisa dilihat lebih jelas lagi teman-teman pada seminar, sehingga aset bersihnya sebesar $750. Selanjutnya akuisisi dengan goodwill. Di sini ada contoh transaksinya. Pitco membayar tunai $400.000 dan menerbitkan 50.000 lembar saham biasa Pitco dengan nilai nominal $10 dan nilai pasar $20 per lembar untuk aset bersih itu. Sehingga total imbalan pada nilai wajar dalam rupiah adalah
$400 ditambah 50 saham kali $20 hingga ketemu $1.400. Untuk nilai wajar aset bersih yang diperoleh adalah $1.200 dan goodwill-nya ada $200. Selanjutnya entry goodwill. Entry goodwill adalah entry untuk mencatat perolehan aset bersih. Berikut ini adalah salah satu contoh jurnalnya. Bisa dilihat teman-teman. Untuk debitnya adalah investasi saham Sitco. Entry untuk mencatat aset sheet langsung pada buku. Nah, berikut ini untuk ya gambarannya. Goodwill-nya sebesar 200 dan total investasi di Sitco-nya 1.400. Selanjutnya akuisisi dengan pembelian murah. Nah, berikut ini contoh dari transaksinya. Bitco menerbitkan 40.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 dan nilai pasarnya $20 per lembar saham, dan juga memberikan hasil bayar 10%, 5 tahun yang dibayarkan sebesar $200.000. Untuk aset bersih Sitco, nilai wajar aset bersih yang diperoleh dalam ribuan, sehingga total imbalannya itu ada $1.200, di mana 1.000-nya itu berasal dari 40 saham dikali $20 ditambah $200 tambah 1.000, dan keuntungan pembelian murahnya $200. Selanjutnya entry pembelian murah. Untuk pencatatannya seperti ini contoh jurnalnya. Bisa dilihat teman-teman. Untuk yang investasinya totalnya 1.000 dan untuk kreditnya ada 200, 400 dan 400. Ini untuk pencatatannya tadi. Lanjut. Selanjutnya kontroversinya goodwill. Goodwill yang dikapitalisasi adalah harga pembelian yang tidak ditetapkan pada aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasikan. Kesalahan dalam menilai aset dan kewajiban mempengaruhi jumlah goodwill yang dicatat. Secara historis, goodwill di sebagian besar negara industri dikapitalisasi dan diamortisasi standar IASB saat ini seperti US GAAP. Yang pertama, memanfaatkan goodwill, jangan mengamortisasinya dan uji kerusakannya. Selanjutnya, gangguan. Perusahaan harus menguji penurunan nilai goodwill setiap tahun pada tingkat pelaporan unit bisnis. Jika nilai buku unit melebihi nilai wajarnya, pengujian tambahan harus dilakukan untuk menentukan penurunan nilai goodwill dan atau aset lainnya. Pengujian yang lebih sering untuk penurunan niat goodwill mungkin diperlukan, misalnya hilangnya personel kunci, persaingan yang tidak diantisipasi, penurunan goodwill anak perusahaan. Pengungkapan kombinasi bisnis. Pernyataan FASB nomor 141R dan 142 mengatur pengungkapan untuk kombinasi bisnis dan aset tak berwujud. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama alasan kombinasi, yang kedua alokasi harga pembelian antara aset dan kewajiban, yang ketiga hasil operasi performa, dan goodwill atau keuntungan dari pembelian rumah. Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002, yaitu menjelaskan mendirikan PCAOB memerlukan yang pertama independensi auditor dan klien yang lebih besar, dua independensi dewan perusahaan yang lebih besar, lalu yang tiga audit independen atas pengendalian internal, keempat peningkatan pengungkapan pengaturan dan kewajiban di luar neraca, dan yang terakhir jenis pengungkapan lainnya pada formulir 8K. SEC menegakkan SOX dan aturan PCAOB. Ya, terima kasih atas kesempatannya.
Sekali lagi kami mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.